makna dan gambar dan rupa Allah ya. Jadi dalam rangka Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama maknanya adalah Allah sebagai sumber hidup manusia ya. Jadi eh, maksudnya Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah, bahwa pertama Allah itu menjadi sumber hidup manusia karena Allah dalam penciptaannya menghembuskan nafas kehidupan ya. Kalau yang lain diciptakan dengan cukup berfirman, tetapi sebagai gambar dan rupanya Allah, Allah memberikan sumber hidup ya. Sebagai sumber hidup manusia, Allah memberi arti hidup yang sungguhnya pada manusia. Tanpa sumber hidup yang sejati, sungguhnya manusia tidak akan punya arti kehidupan. Ya, jadi selain nafas kehidupan, manusia itu diberikan arti kehidupan. Ya, salah satunya dengan memberikan kelengkapan-kelengkapan, misalnya memberikan kecerdasan dalam hidup manusia, memberikan juga kehendak dalam diri manusia, memberikan kepada manusia perasaan, kemudian juga memberikan kepada manusia kehendak bebas sehingga manusia memiliki apa namanya keutuhan di dalam bertindak, berbeda dengan binatang dan tumbuhan ya yang tidak bisa memiliki daya pikir sehingga ya sudah kalau binatang itu berjalan berdasarkan instingnya saja ya. Tanpa Allah yang menjadi sumber hidup yang memberi kehidupan bagi manusia, maka manusia akan kacau dan hancur. Karena Alkitab menjelaskan keadaan manusia tanpa Allah sebagai sumber hidup dan kehidupan dalam kecemaran dan kejatuhan. Misalnya dalam Roma 81 ayat 18 ayat 32 itu sangat jelas ya, ketika manusia tidak bersama-sama dengan Allah, maka manusia itu akan menjalani kehidupan sendiri seenaknya. Ya, makanya dikatakan ada manusia yang kemudian hidup dengan cara-cara yang tidak benar di hadapan eh, Allah. Ya, kalau nanti kita baca dalam Roma 1 ayat 18:32, manusia itu juga bisa melakukan tindakan-tindakan, melakukan hubungan-hubungan eh, dengan binatang-binatang dan sebagainya. Tetapi kalau manusia diberikan sumber kehidupan dan juga martabat oleh Allah, maka dengan sendirinya moralitas manusia itu akan mendukung manusia untuk bertindak dengan baik ya. Kemudian yang kedua, Allah sebagai model atau teladan hidup manusia. Salah satu konsekuensi yang melekat dalam hidup manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah adalah bahwa manusia harus meneladani Allah. Ya, jadi teladannya manusia itu adalah dia harus meneladani Allah. Ya, meneladan itu meniru, mencontoh, bukan ingin menjadi sama seperti Allah. Beda ya, kalau ingin menjadi sama seperti Allah itu nanti seperti Lucifer, dia akan mengambil posisi menjadi Allah. Tapi kalau meniru teladan Allah, Allah itu kan pribadi yang sempurna. Ya, maksudnya tindakan-tindakan Allah itu kan baik ya. Jadi manusia harus misalnya tentang kekudusan Allah, manusia juga berteladan dengan Allah bagaimana hidup kudus, walaupun hidup kudusnya manusia dengan Allah itu pasti kualitasnya jauh berbeda, tetapi paling tidak kita menjaga hidup kudus sebab Allah itu adalah Allah yang kudus, maka dikatakan hendaklah kamu kudus karena Allahmu itu kudus ya. Jadi kita berteladan ya, mari ya, mari. Kemudian apakah hal ini bisa dilakukan sebab manusia sudah jatuh dalam dosa? Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Apakah manusia bisa meneladani seperti Allah? Sementara manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Ya. Nah, jawabannya adalah bahwa selama manusia sudah ada di dalam dunia dan sudah kemudian bertemu dengan Yesus Kristus yang diutus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ketidaksempurnaan manusia itu ditolong oleh Tuhan Yesus Kristus dan juga Roh Kudus sehingga manusia untuk meneladani Allah itu bisa ya, bisa ya. Jadi maka manusia itu diharapkan untuk terus bergantung pada Roh Kudus sehingga Roh Kudus menuntun hidupnya. Kalau hidup kita serahkan pada keinginan kedagingan kita, ya sudah kita
hanya menuruti kemauan kemanusiaan kita. Tapi kalau kita menundukkan kedagingan kita dengan Roh Kudus, maka yang memimpin hidup kita itu Roh Kudus. Sehingga apa yang dikehendaki oleh Tuhan, kita diminta untuk meneladani Allah itu bisa. Ya, kita bisa meneladani Allah. Ya, bukan meniru dan menjadikan diri kita seperti Allah, tidak, tapi meneladani hal-hal yang baik yang ada dalam diri Allah. Ya. Kemudian selanjutnya Allah sebagai tujuan hidup manusia. Jadi manusia itu tidak dilarang memiliki tujuan hidup. Kalau manusia tidak memiliki tujuan hidup, itu manusia menjadi orang yang dalam tanda kutip dia seperti robot saja karena tidak punya tujuan hidup. Tetapi ketika manusia memiliki tujuan hidup, dia akan memiliki semangat kehidupan. Ya, jadi misalnya saya punya tujuan hidup. Tujuan hidup saya adalah misalnya membawa keluarga saya menjadi keluarga yang baik, yang diberkati oleh Tuhan, semua kebutuhan keluarga tercukupi, semua pendidikan anak tercukupi, itu akan membuat saya menjadi memaknai hidup ini menjadi semangat. Oh, ternyata saya eh, dengan tujuan hidup seperti itu saya punya tanggung jawab. Ya, sehingga kalau sudah punya tanggung jawab, saya harus mewujudkan tujuan itu dengan cara, misalnya saya harus bekerja, ya tidak hanya berdoa. Ya, saya punya teman itu beberapa kali saya undang ke kantor gereja. Kenapa? Dia punya anak punya anak dan punya istri, tetapi tidak bekerja. Dia selalu datang di gereja itu kemudian berdoa. Setelah berdoa dia menunggu anaknya sekolah. Ya, jadi dia tidak bekerja. Yang bekerja malah istrinya. Saya panggil begini, Mas, maaf ya, saya hanya mau ngomong-ngomong sejenak sama jenengan dan ingin memberikan wawasan. Ya, nah, saya dan Anda itu sama, kita itu laki-laki. Ya, laki-laki itu diciptakan oleh Tuhan sebagai kepala. Kepala itu pemimpin dalam keluarga. Nah, kalau Anda hari ini cuma datang ke gereja setelah berdoa, lalu ke sekolah anaknya menunggu di situ sambil pegangan HP, ya. Kalau pegangan HP kemudian dia bisnis jadi pialang atau pemodal itu, ya, itu nggak masalah, itu menjadikan uang. Tapi tidak, dianya nonton film, setelah itu nanti anaknya pulang sama anaknya. Sementara istrinya kerja keras, jadi guru, kalau sudah sore dia istrinya masih buat kue dan sebagainya. Kamu jangan seperti itu, dilihat orang itu tidak elok. Ya, sebagai laki-laki tidak elok. Kecuali kalau kamu sakit, invalid, kamu nggak kerja nggak apa, kamu itu dengan saya masih gagah kamu. Ya, maksudnya tinggi besar kamu sehat, tidak punya eh, komorbid penyakit, kamu bisa lebih bagus dari saya. Tapi jangan seperti ini, nanti dibicarakan orang malah kamu susah. Setelah saya panggil kurang lebih hampir 4 atau 5 kali, orang itu kemudian menemui saya lagi. Lalu saya itu tidak punya keahlian, saya tidak punya modal, apa yang bisa saya lakukan. Kemudian saya tanya, lah kira-kira eh, yang kamu minat apa? Saya minat perbengkelan karena dulu saya lulusan STM jurusan mesin. Oh, kalau gitu gini aja, nanti saya coba ngomong-ngomong dengan Pak Gembala supaya kamu sudah sekolahnya kan sudah lama, mungkin sudah lupa-lupa dengan ilmumu itu, keahlianmu. Coba nanti saya bicara supaya kamu diberikan modal untuk paling tidak kursus 1 bulan dulu untuk mengingat mengingat kemampuan pengetahuan tentang perbengkelan, ya, supaya itu bangkit lagi sehingga nanti kamu kalau buka servis motor tidak keliru lagi, sebab kalau keliru lagi kan malah kamu disuruh mengganti motor yang kamu perbaiki. Nah, saya kemudian menghadap Pak Gembala saya, Pak, ini ada jemaat begini, dia lontang-lantung saja begini, itu kan kurang baik dipandang lah. Lalu yang Pak Sese minta apa? Kemarin saya sudah tanya tentang keahliannya, dia apa atau pernah sekolah apa. Ternyata dia pernah sekolah di STM jurusan mesin. Nah, dia pengennya kalau ada berkat itu pengen bisa buka bengkel kecil-kecilan.
Nah, lalu solusinya gimana? Solusinya saya minta dari pihak diakonia gereja bisa memberikan pertama biaya kursus 1 bulan saja, nggak usah yang panjang. 1 bulan di eh, apa pelayanan atau kursus tentang mesin, ya khususnya mesin sepeda motor yang relatif sederhana. Nah, biar dia kursus, setelah itu kalau sudah kursus dikasih modal awal, ya sekali saja untuk dia bisa membeli peralatan yang relatif sederhana yang bisa diaplikasikan untuk bekerja. Nah, ternyata gembala saya setuju, ya. Jadi dia akhirnya diberikan modal dari diakonia itu untuk biaya kursus 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan diberi berkat 5 juta dari gereja untuk membeli peralatan perbengkelan tapi yang sederhana, bukan yang apa yang modern, artinya yang masih manual sehingga dia bisa bekerja. Ternyata setelah di apa diberikan modal uang untuk les dan kemudian uang modal untuk beli alat, dia sudah bisa bekerja. Ya, dan puji Tuhan dalam setahun ini dia dulu dia bekerjanya di rumah karena dia belum punya modal untuk sewa tempat. Sekarang dia sudah lumayan, ya tidak di rumahnya. Kalau di rumahnya yang servis hanya tetangga-tetangga yang tahu saja. Tapi dia sekarang sudah ada berkat dia sewa di pinggir jalan, ya. Dia buat kayak apa? Kayak tempat servis kecil gitu dari rumah papan gitu. Kemudian di situ dan puji Tuhan lumayan, ya. Saya tanya, kamu sebulan dari apa kegiatan servis ini keuntungan bersihmu berapa setelah kamu potong, misalnya kamu potong untuk makan, kamu kan kerja dia dari jam 8 sampai jam 4, kamu kan makan siang, itu biaya operasionalnya kamu dapat keuntungan bersih berapa, antara 500 sampai 600. Ya saya bilang puji Tuhan kalau sudah seperti itu artinya kamu bisa eh, menunjukkan tanggung jawabmu sebagai seorang pemimpin, walaupun masih kecil. 500 sampai 600 itu kan masih jauh untuk kehidupan yang layak. Tapi tidak apa-apa. Kamu coba sisihkan, ya. Sisihkan. Yang pertama pastinya kamu belajar untuk memberikan perpuluhan sama Tuhan. Yang kedua kamu belajar menabung. Menabung tidak harus banyak, ya. Karena memang modalnya belum ada, tidak usah banyak. Misalnya kamu nabung sebulan 200, sisanya kamu serahkan istrimu untuk dikelola bagi apa urusan rumah tanggamu, ya. Kalau kamu mau ambil ya mungkin ambil aja 100.000, ya, sehingga di hadapan istri dan anak-anakmu pun kamu apa dalam tanda kutip ada nilainya, kamu dihargai. Oh, ternyata suamiku bisa mendapatkan penghasilan, anak-anak juga bisa melihat, oh ternyata bapakku sekarang tidak lontang-lantung, dia sudah punya pekerjaan, walaupun ketika jam 12 dia tutup tutup apa usahanya, jemput anaknya, anaknya kemudian dibawa di apa tempat kerjaan, ya dia lanjutkan nanti ketika istrinya pulang ngajar, dijemput istrinya, dia lanjut kerja sampai malam. Jadi manusia itu harus punya tujuan hidup. Kalau dia tidak mempunyai tujuan hidup, ya hidupnya jadi stagnan. Tapi kalau dia punya tujuan hidup, itu hidupnya penuh dengan dinamika dan punya arti. Hanya tujuan hidup itu harus dibuat skala prioritas, ya. Nah, yang pertama, kalau Allah menjadi tujuan hidup manusia, maka prioritas pertama pasti tujuan hidup kita kepada Allah, ya. Kedua, keluarga. Baru ketiga mungkin pelayanan, ya. Jangan dibalik. Seringkali orang seorohani pertama Allah, kedua pelayanan, ketiga keluarga. Nah, seringkali orang pelayanan terus tidak kerja, ya. Jadi keluarganya jadi kacau. Sehingga apa? Kita sebagai laki-laki mungkin tidak dihargai anak dan istri kita karena apa? Kita tidak bekerja. Jadi prioritasnya urutannya yang pertama Tuhan, ya, karena Dia pencipta kita. Kedua keluarga dulu, ya. Keluarga itu kan tempat kita pertama kali untuk ada di dalam dunia dan melayani. Keluarga itu juga ladang pelayanan kita, bukan gereja. Gereja nomor dua, nomor tiga maksudnya. Ya. Nah setelah kita keluarga kita beres, kita melayani. Ya, jangan sampai kita melayani bagus tapi keluarga kita hancur. Banyak loh pendeta itu sampai anak-anaknya menganggap bahwa papahnya itu istrinya bukan mamahnya, tapi istrinya itu pelayanan. Ya, karena setiap hari pelayanan, istri dan anaknya ditinggal, sehingga akhirnya apa?
istrinya tidak terurus, anaknya tidak terurus. Ya, jadi seperti itu. Nah, tujuan akhir manusia bukanlah materi, namun tujuan akhir manusia adalah berrelasi dengan Allah di kekekalan. Ya, kalau itu kan tujuan akhir, tapi tujuan awal pun juga harus Allah dulu. Ya, tujuan akhir memang kita kepada kekekalan. Tapi kalau tidak diawali langkah pertama kepada Tuhan, ya kita tidak bisa menyelesaikan sampai akhir dengan Tuhan. Ya, jadi awal tetap dengan Tuhan, sampai akhir juga dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu menjadi tujuan awal dan tujuan akhir kita. Ya. Jadi kenapa kita ada di dunia pasti karena Tuhan. Nah, kemudian Tuhan memberikan kepada kita tujuan hidup. Nah, tujuan itu pun kita jalani sampai akhir. Sampai akhir itu artinya sampai kita meninggal tapi iman kita percaya itu masih ada ya, supaya apa? Kita ada di dalam kekekalan ya. Manusia yang telah ditebus oleh Yesus Kristus terus merindukan relasi ini karena relasi manusia dengan Allah akan memberikan makna hidup yang sesungguhnya. Ya, jadi kalau kita berelasi dengan Tuhan, kita merasa semua kebutuhan hidup kita itu terpenuhi. Tidak ada satu ruang kosong dalam hidup kita. Fisik kita sudah terpenuhi, batin kita sudah terpenuhi, tapi roh kita sudah terpenuhi karena apa? Ada relasi yang erat antara kita dengan Allah. Ya. Kemudian kejatuhan manusia dalam dosa. Ya. Nah, Alkitab menjelaskan bagi kita tentang kejatuhan manusia dalam dosa menjadi hal yang penting dipahami karena Allah tidak menciptakan dosa. Ya, jadi sekali lagi Allah itu tidak menciptakan dosa. Ya. Maka saya senang sekali dengan kisahnya Ayub. Ya, kisahnya Ayub ketika dia diuji oleh Tuhan. Itu kalau orang pada umumnya pasti menyalahkan Tuhan. Ya, seolah-olah Tuhan itu apa ya? Membuat manusia jatuh sampai seperti itu. Ya. Bahkan mungkin orang bisa karena kejatuhannya itu kemudian manusia berbuat dosa dan manusia berkata, saya berbuat dosa itu karena Tuhan. Lah gimana enggak Tuhan? Saya tadinya orang kaya, terkaya di timur, tubuh fisik saya baik, anak-anak saya 10 dalam kondisi baik, istri saya baik. Kok tiba-tiba dalam sehari semuanya hilang dari hidup saya. Ya saya kalau maki-maki dengan Tuhan kemudian saya meninggalkan Tuhan itu bukan salah saya. Tuhan yang memulai merusak hidup saya. Ya. Tapi kalau kita lihat di perjalanan hidup Ayub itu luar biasa sekali. Saya kalau membayangkan Ayub misalnya itu diterapkan dalam hidup saya, mungkin saya tidak bisa mengalami kehidupan dan pernyataan yang keluar dari mulut saya mungkin tidak seperti yang keluar dari mulut Ayub. Ya. Ayub itu masih dalam catatan kitab Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang menerima, terpujilah nama Tuhan. Itu menunjukkan bagaimana Ayub itu menerima menerima kedaulatan Tuhan terhadap dirinya. Ya, sampai diizinkan seperti itu pun Ayub masih berkata, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Artinya Ayub itu menyadari bahwa apa yang dia miliki itu semua titipan Tuhan. Baik hidupnya sendiri, nyawa yang ada dalam dirinya itu titipan Tuhan. Anak-anaknya, istrinya, kekayaannya itu semua titipan Tuhan. Sehingga kalau Tuhan mau mengambil kapanpun, ya itu haknya Tuhan. Hanya saja mungkin kalau secara manusia kita berpikir, ya boleh Tuhan diambil, tapi ya jangan kemudian drastis sekali. Dalam satu hari semuanya hilang. Ya, mungkin anaknya diambil 5 tahun sekali gitu, nggak apa-apa. Jadi butuh 50 tahun untuk menghabiskan anaknya Ayub. Ya, anaknya kan 10. Tapi tidak, dalam satu hari anaknya mati semua. Wah itu, ya mari Pak, silakan. Ya, mic-nya Pak. Ya ini contohnya saja ya Ayub ya. Saya mau bertanya ini yang berkaitan dengan Ayub, Pak. Nanti kalau keluar konteks itu Ya, Bapak di-cut aja, ya, Pak ya, ya. ya, ya. Ada orang bilang mencerita itu bahwa Ayub itu mendapatkan hukuman karena kesalahan Ayub juga mereka bilang. Kenapa? Karena Ayub membiarkan anaknya berpesta pora. Sebagai kepala keluarga, dia punya hak untuk melarang anaknya tidak melakukan pesta pora. Apakah itu juga termasuk kegagalan atau bagaimana, Pak? Ya, kalau kita lihat dalam teks itu ya, itu Ayub itu setiap
saat anaknya habis berpesta pora, Ayub itu tidak hanya sekedar memberi persembahan, menguduskan anak-anaknya. Ya, jadi memintakan ampun sama anak-anaknya. Nah, kita tidak tahu dalam teks ini karena juga sekali lagi Alkitab tidak perinci ya, tidak merincikan. Apakah pestanya anak-anaknya itu pesta yang mendatangkan ya, mendatangkan misalnya minum-minuman keras, kemudian ada apa seks bebas dan sebagainya. Kalau sekedar mungkin pesta-pesta biasa ya mungkin eh, apa Ayub Ayub itu menguduskan anaknya supaya apa jangan sampai dari kegiatan pesta yang diselenggarakan itu ada kegiatan-kegiatan yang mungkin menista nama Tuhan. Kan orang mabuk itu misalnya kalau sudah mabuk itu kan teriak-teriaknya kan kita nggak bisa kontrol ya. Ada yang teriak baik, ada yang teriak nggak baik. Nah itu kemudian setiap anaknya habis mengadakan pesta, Ayub itu selalu menguduskan anak-anaknya dalam arti memintakan ampun sama Tuhan. Ya. Nah di sini Ayub dalam catatannya selalu dikatakan bahkan ketika iblis bertanya pun dijawab Tuhan bahwa Ayub tidak ada seorang pun di timur ini yang hidupnya kudus seperti Ayub, takut akan Allah, saleh, menjauhi kejahatan. Jadi kalau menurut saya catatannya seperti itu, tidak ada hukumannya, kok hukuman yang diizinkan Allah itu karena Ayub bersalah tidak, karena iblis yang waktu itu melihat, oh ya jelas toh Tuhan, Ayub tidak pernah menista kamu karena Ayub itu dalam keadaan makmur, dalam keadaan kaya, berlimpah apa-apa ada. Coba sekarang kalau Ayub engkau izinkan mengalami sebuah masalah di mana dia kehabisan sumber daya ya dan Tuhan izinkan silahkan kamu eh, lakukan yang kamu bisa tentang Ayub tapi hanya satu nyawanya jangan kamu ambil ya makanya iblis kemudian me- menguji Tuhan mengizinkan si apa iblis itu menghancurkan hidup Ayub dengan menghancurkan semua yang dimiliki kecuali nyawanya ya ya walaupun Ayub diberi penyakit parah juga ya tapi nyawanya kan tidak hilang. Nah, di situ kita melihat Ayub itu menjadi orang yang mengerti bahwa semua kejadian itu diizinkan Tuhan, kedaulatannya Tuhan. Jadi Ayub tidak kemudian dengan mulutnya lancang mengatakan, oh Tuhan kamu tidak adil, oh Tuhan kamu begini. Sehingga catatan di kitab Ayub selalu mengatakan, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya karena menduga Allah berbuat hal yang tidak pantas kepada dia, tidak. Jadi kita di sini mau belajar bahwa dosa itu bukan ciptaannya Tuhan. Ya, dosa itu bukan. Jadi asal dosa bukan dari Allah melainkan dari keinginan daging manusia. Sehingga dosa menjadi tanggung jawab manusia, ya. Nah, di sini beberapa teks Alkitab menyatakan pertama manusia diciptakan dengan kehendak bebas oleh Allah dan kehendak bebas inilah yang membuat manusia dimungkinkan untuk berbuat dosa atau tidak. Jadi Allah itu sekali lagi menciptakan manusia tidak seperti robot yang bisa dikontrol dengan remote ya. Oh kamu ke kanan, kamu ke kiri, kamu maju, kamu mundur tidak. Di dalam diri manusia Allah itu memberikan kehendak bebas di mana kehendak bebas itu memungkinkan atau berpotensi manusia bisa membuat pilihan mau berbuat dosa atau tidak ya. Jadi itulah kebaikannya Tuhan menaruh manusia dengan kehendak bebasnya. Kalau manusia tidak diberi kehendak bebasnya, malah manusia itu tidak mungkin jatuh karena diatur oleh Tuhan. Ya, Tuhan tidak akan menjatuhkan manusia. Kalau manusia itu tidak diberi kehendak bebas, kan Allah akan mengatur manusia seperti mobil yang diatur dengan remote. Ya, kalau sudah mau nabrak pasti akan dibelokkan untuk jalan yang lurus. Sehingga manusia tidak mungkin jatuh dalam dosa. Tapi karena Allah menaruhkan dalam diri manusia itu kehendak bebas, itulah yang memberikan potensi manusia bisa berbuat dosa atau tidak. Pilihannya di tangan manusia. Ya, sehingga ketika manusia tidak pengen berbuat dosa, bisa saja ketika iblis datang dalam rupa ular itu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi? Oh, Tuhan mengatakan kami berdua tidak boleh makan pohon yang ada di tengah, karena kalau kami makan, kami akan mati. Nah, kemudian kan
si iblis dalam bentuk ular itu membelokkan apa namanya perintah Tuhan itu. Oh enggak, kamu ditipu sama Allah. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan tahu semuanya, tahu yang baik dan yang buruk. Kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, di situ terjadi apa dalam diri manusia itu tadi kehendak bebasnya menjadi apa ya? Dialektis di dalam dirinya. Tidak benar ya omongannya iblis atau benar mana? Apakah Allah yang benar atau iblis yang benar? Ya. Nah, kemudian dari pergumulan itu manusia memutuskan sendiri. Oh, saya ambil saja karena dikatakan dalam pemandangan manusia buah itu kelihatan bagus dan enak dimakan. Ya, maka dengan penglihatan dan dengan perasaan itu manusia kemudian mengambil keputusan, ah saya ambil saja kalau begitu. Ya. Nah, ketika diambil barulah tahu bahwa manusia itu sudah melanggar peraturannya Tuhan. Jadi dosa itu bukan yang menciptakan Tuhan, tidak, ya, tidak, ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa manusia harus bertanggung jawab atas kehendak bebas yang Tuhan berikan. Yang kedua, pohon pengetahuan yang baik dan jahat ditempatkan Allah dalam rangka menguji ketaatan manusia, bukan untuk menjatuhkan manusia. Ya, sekali lagi, sengaja ditaruh pohon pengetahuan itu bukan untuk menjatuhkan, tapi hanya untuk menguji ketaatan manusia. Ya, untuk menguji manusia karena manusia diberi kehendak bebas itu kira-kira manusia bisa mengelola kehendak bebasnya tidak. Maka saya uji dengan pohon itu dengan tujuan supaya manusia taat atau tidak. Ya. Kemudian Tuhan mengizinkan iblis menggoda manusia, ya, baik di tentang baik menggoda Adam dan Hawa maupun menggoda Ayub, ya, sehingga Ayub tujuan akhir menggoda itu kan menjatuhkan. Ternyata si Adam dan Hawa dijatuhkan, sedang Ayub tidak. Ayub mampu bertahan, ya. Kemudian kejahatan manusia karena gagal dalam ketaatannya pada Allah. Manusia diperdaya oleh iblis dan lebih taat pada iblis daripada taat pada Allah. Sejak semula Allah tidak pernah menciptakan dosa dan kejahatan. Segala yang Allah ciptakan sejak awal itu baik adanya. Ya, jadi di sini kita melihat bagaimana eh, Allah itu menunjukkan kebaikannya kepada manusia. Ya, sejak awal semua yang diciptakan mau binatang, mau tumbuhan, mau manusia dikatakan semua dalam keadaan baik. Ya. Nah, kemudian akibat dosa. Nah, kita lihat berapa akibat dosa. Yang pertama maut atau kematian. Ya, memang awalnya tidak langsung mati secara fisik. Ya, ketika kata mati, ya, kalau kamu makan buah yang ada di tengah itu, kamu akan mati. Tapi dalam faktanya begitu manusia makan, manusia tidak langsung mati secara fisik. Ya, tapi dia mulai pertama kehilangan relasinya dengan Allah. Ya. Ya. Allah terus mencari loh begitu manusia makan ketahuan kemudian manusia melihat langkah mendengar langkah Allah yang mengundang Adam Adam di manakah engkau? Adam ketakutan dengan Hawa karena sudah posisinya matanya sudah terbuka yang tadinya dia ketika belum jatuh dalam dosa dalam keadaan telanjang mereka nggak malu tapi begitu setelah jatuh dalam dosa mereka lihat dalam keadaan telanjang mereka bersembunyi. Nah, sementara Allah itu masih mencari bukan dalam rangka menghukum, tapi mempertanyakan kepada mereka, kenapa kok kalian berdua tidak taat dengan peraturanku. Nah, di situ kita melihat setelah itu baru Allah dengan pengakuannya, oh ya saya berdosa karena sudah mengambil makanan, memakan buah itu. Nah, kemudian relasi itu menjadi rusak digambarkan dengan manusia itu disuruh keluar dari Taman Eden. Kemudian Taman Eden itu ditutup, dijaga oleh dua kerub yang memegang pedang berapi. Dan begitu itu langsung Taman Eden lenyap dari pandangan mereka. Ya, mereka sudah tidak lagi uh, punya relasi dengan Tuhan karena sudah dikeluarkan dari Taman Eden, dijaga dua kerub dengan pedang berapi. Tiba-tiba dalam pandangan mereka uh, Taman Eden itu hilang. Itu jadi belum mati fisik, belum mati fisik. Baru setelah uh,
apa namanya mereka perjalanan hidup punya anak dan sebagainya, maka di pasal 5 itu baru ketahuan bahwa manusia sudah kekekalannya hilang, kemuliaannya sudah diambil oleh Tuhan, sehingga mulai pasal 5 itulah mulai kelihatan anak-anak Adam itu memiliki umur, bahkan Adam juga mulai punya umur, ya, yang kemudian lama kelamaan umur manusia itu terus berkurang berkurang berkurang, ya, itu yang pertama, dan berakhir dengan kematian fisik, ya. Nah, yang kedua, perceraian tubuh dengan roh lah, ini yang kedua, akibat yang kedua itu perceraian tubuh dengan roh itu yang disebut dengan kematian, ya. Maka dikatakan dalam pengkhotbah ketika kita melayani orang meninggal, biasanya teks ini diambil, ya. Ya, jadi manusia harus kembali menjadi tanah, sebab manusia diciptakan dari tanah, tetapi rohnya kembali kepada Tuhan yang memberikan. Jadi mati fisik itu terjadi perpisahan antara tubuh dengan roh, ya. Jadi itu mati, ya. Kemudian perceraian antara Allah dengan manusia, yaitu kematian rohani, itu sebenarnya yang kejadian yang pertama kali, ya, mati secara rohani, yaitu relasinya dengan Allah itu menjadi rusak. Tapi Allah itu bagus, apa baik, ya. Karena apa? Tidak kemudian setelah manusia jatuh dibiarkan. Karena dalam kejadian 3 langsung Allah menyiapkan, ya, jalan kepada keselamatan, ya. Maka nanti akan ada, ya, eh, keturunan dari wanita ini, maksudnya keturunan dari Hawa, yaitu nanti lahirlah Yesus. Dia akan meremukkan kepala ular itu, ya, meremukkan kepala iblis maksudnya. Namun iblis akan menggigit kaki dari anak perempuan itu, artinya Yesus akan mati di salib, tapi bukan mati untuk seterusnya, tapi menjadi korban dosa manusia, ya. Nah, setelah Yesus mati, Yesus karena dia Allah, dia berkuasa untuk bangkit kembali, ya. Nah, kemudian relasi manusia dengan Allah itu rusak. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa memiliki relasi yang baik dengan Allah. Namun ketika manusia jatuh, relasinya dengan Allah rusak. Adam dan Hawa hari itu juga diusir dari Taman Eden. Dan akibat dosa dengan sesamanya, relasi dengan lingkungannya juga menjadi rusak. Jadi akibat dosa itu kerusakannya tidak hanya dengan relasinya dengan Allah, tapi relasinya dengan sesama. Buktinya terjadi pembunuhan pertama di Taman Eden dari anak-anak Adam dan Hawa, Kain dan Habil, terjadi pertengkaran sehingga salah satu di antara mereka mati. Ya, jadi relasinya, bahkan relasi dengan, ya, karena itu masih masyarakatnya masih sangat kecil, ya, yaitu baru keluarga Adam dan Hawa dengan anak Kain dan Habil, relasinya hubungan sesamanya itu ya baru 4 orang ini, ya, belum ada anak-anak lagi. Nanti kalau sampai sekarang ya relasinya kita semua ini seluruh dunia itu bisa menjadi rusak, ya. Di awal sudah terjadi kerusakan relasi dengan Allah, dan akibat relasi dengan Allah rusak membuat relasi dengan sesamanya juga rusak. Terjadi pembunuhan pertama kali Adam dan Hawa. Kok Adam dan Hawa? Kain dan Habil, terjadi perselisihan dan salah satunya meninggal. Yang kedua, juga relasi dengan alam itu menjadi rusak, ya, ya, menjadi kerusakan di lingkungan, ya. Sampai hari ini bagaimana kerusakan alam yang dibuat oleh manusia itu sudah banyak kita lihat, ya. Yang kemarin saya jelaskan, banyak orang-orang yang diberi hak untuk mengelola hutan itu akhirnya tidak mengelola, tetapi mengusahakan hutan itu untuk kepentingannya sendiri. Mereka menggunduli hutan tanpa dibarengi dengan proses rebuisasi, sehingga apa? Banyak hutan-hutan menjadi gundul, ya, ketika hujan tanah longsor. Atau penggali-penggali liar, penggali, apakah penggali pasir, apakah penggali emas, atau penggali apa eh, bahan-bahan yang lain. Itu membuat di daerah-daerah yang menjadi tambang-tambang itu menjadi rusak, ya. Masyarakat di sana tidak mendapatkan keuntungan yang besar. Mereka hanya mendapatkan sisa-sisanya saja, termasuk resikonya. Jadi mereka dapatnya keuntungannya kecil karena apa? Karena sudah diambil oleh orang lain dengan, kalau orang-orang, kalau kita lihat di televisi itu kan
penambang-penambang yang masyarakat kan biasanya hanya pakai alat kemudian diputar-putar begini ya. Tapi kalau yang pemodal besar dia pakai begu, ambil kemudian langsung diproses. Nah, jadi masyarakat yang memiliki daerah itu hanya mendapatkan ya sisa-sisa saja. Mungkin untuk kehidupan layak belum bisa, tapi untuk kehidupan sehari-hari masih bisa. Tapi untuk layak, apalagi mapan itu sangat jauh. Tapi risikonya mereka yang menghadapi ketika terjadi hujan deras, banjir, banjir bandang ataupun tanah longsor, mereka yang pertama kali menikmati risiko itu. Ya, mereka harus menanggung risiko itu. Sementara yang pemodal-pemodal besar itu kan adanya di kota-kota. Mereka sudah punya apartemen bagus, mereka sudah punya perusahaan banyak, mereka punya rumahnya banyak, tapi mereka meninggalkan sisa. Nah, itulah kerusakan alam yang dialami ya sampai sekarang. Ya, jadi kita melihat ya kerusakannya seperti itu. Ya. Kemudian Tuhan membuka peluang ya bagaimana manusia itu diberi kesempatan untuk bertobat dan menikmati hasil pertobatannya. Jadi Allah itu baik. Meskipun manusia jatuh dalam dosa, tidak kemudian itu menjadi ending kehidupan manusia sehingga manusia semua ada di neraka. Tidak. Endingnya adalah Allah itu memberikan kesempatan manusia bertobat selama dia mau. Dan akibat pertobatannya juga disediakan oleh Tuhan. Nah, mari kita lihat. Ya. Nah, berbicara tentang pertobatan bukan sekedar bicara tentang berhenti berbuat dosa. Jadi, pertobatan itu bukan sekedar orang berhenti berbuat dosa. Ya. Tetapi pertobatan adalah tindakan meninggalkan dosa dan berpaling kepada Allah. Ya, jadi eh, konsep atau definisi dari bertobat itu bukan sekedar meninggalkan dosa, tetapi meninggalkan dosa kemudian berpaling atau berbalik kepada Allah untuk menjadi hidup benar. Ya. Nah, maka beberapa beberapa hasil dari pertobatan itu bisa kita lihat. Yang pertama, ini pertobatan dulu. Pertobatan menyangkut pada pikiran. Ya, jadi orang kan diberi pikiran. Pikiran ini menjadi pusat ya dari orang bertindak. Nah, pikiran ini bisa membuat kita berdosa, tapi bisa juga membuat kita berbuat baik. Ya. Nah, kalau pikiran kita ingin berbuat dosa, ya sudah isinya dosa terus. Ya. Tapi kalau pikiran kita dikendalikan oleh Roh Kudus, ya pikiran kita menjadi baik. Kita menjadi orang yang murah hati. Kita menjadi orang yang berpikiran positif, tidak pernah merugikan orang lain. Kita punya pikiran yang eh, membuat orang lain menjadi baik. Itu pikiran. Kemudian perasaan, ya. Perasaannya juga bisa membuat kita apa berbuat dosa atau tidak itu tergantung kita, ya. Mungkin kita tidak memukul manusia, ya, tetapi dalam perasaan kita kita menyimpan sakit hati, ya. Sakit hati itu sudah berdosa, ya. Kalau sakit hati itu tidak kita selesaikan, nanti tingkat sakit hatinya kalau sudah semakin tinggi, ya, itu akan menimbulkan dampak yang kerusakannya yang luar biasa. Contoh misalnya sejak kecil anak kita marahi, kita pukul, kita perlakukan eh, kurang baik begitu ya. Anak kita mungkin belum bisa membalas kita. Karena apa? Secara fisik dia belum kuat ya. Tapi anak itu mengalami luka batin. Enggak kelihatan luka batin karena di dalam. Tapi dalamnya itu tergores. Nah, kalau hubungan itu tidak kita bereskan, kita tidak minta maaf kepada anak kita, maka luka yang ada di dalam batinnya itu dibawa sampai dewasa. Nah, ketika dia sudah bisa bekerja, sementara kita tambah usianya tambah tua, kualitas kesehatan kita turun. Anak kita baru membalas dendamnya di saat kita sudah tidak apa-apa. Mungkin anak kita tidak mukul kita di usia tua, tidak memaki-maki kita di usia tua. Cukup orang tua kita titipkan di panti brida. Kita tetap kasih uang. Apa? Ini saya karena sudah menikah, saya juga banyak kesibukan sehingga tidak bisa merawat papa. Saya titipkan papa di sini. Papa nggak usah khawatir tentang biayanya, saya yang bayar. Papa juga jangan khawatir untuk uang jajan, saya kirim. Awalnya baik seperti itu ngomong.
Jadi papanya ya sudah Kak, memaklumi karena anaknya kerja, istrinya kerja, dia juga punya anak dititipkan. Tapi ayah ini kemudian menjadi menderita ketika apa? Ketika dalam perjalanan mungkin setahun, 2 tahun, anaknya tidak pernah menjenguk. Ya. Bayarannya ke yayasan panti Breda lancar, nggak pernah nunggak. Ya. Uang sakunya juga tidak pernah terputus tiap bulan dititipkan di yayasan. Tinggal kirim rekening, nomor rekening, transfer. Transfer ini untuk biaya panti Breda bulan ini untuk jatah uang saku papa saya. Tapi anak itu tidak pernah telepon, tidak pernah menjenguk. Nah, disitulah bapaknya baru merasa, waduh, kenapa ya anak saya kok seperti ini? Nah, mungkin bapaknya coba-coba WA. Nak, kamu kok tidak pernah datang ke panti lagi menengok papa, baik papa sehat maupun papa sakit. Kenapa? Nah, anak itu karena tidak bertemu dengan orang tuanya, berani ngomong di WA dengan jelas. Papa tahu tidak, saya itu sangat sakit ketika masa kanak-kanak. Saya dimaki-maki, saya dipukuli, saya diperlakukan sedemikian rupa. Saya sakit tetapi saya tidak berani membalas karena waktu itu posisi saya belum dewasa. Kekuatan fisik saya belum bisa untuk memukul papa. Tapi maaf ya Pak, cara inilah yang bisa menyadarkan papa bagaimana luka batin saya. Nah, dari situ papanya baru sadar, oh, oh iya ya ternyata dulu saya waktu kecil itu nyakitin kamu gini-gini ya. Nah, orang tuanya akhirnya menjadi sadar, tapi kan sudah terlambat ya. Nah, kecuali kalau anaknya kemudian papanya bilang, "Ah, nak maaf ya, aku baru sadar sekarang. Aku minta maaf, aku minta maaf, aku minta maaf. Tolong dibuka pintu maafnya dan tolong diingat saya. Bagaimanapun saya juga orang tua kamu." Nah, kalau anaknya juga hatinya dibukakan oleh Tuhan, oh ya sudahlah, papa sudah minta maaf. Sekarang dia sudah tua, dalam tanda kutip maaf, tinggal menunggu waktunya saja. Saya harus menggunakan kesempatan yang ada untuk berbakti pada orang tuanya. Nah, kalau anaknya itu masih sadar, mungkin setengah tahun datang sekali, jadi setahun datang 2 kali, itu bisa membalut luka batin papahnya yang sudah salah itu ya. Oh, anakku ternyata memaafkan aku, mau mengampuni aku. Nah, tapi ada anak-anak yang sudah keras karena apa? Lukanya sudah dalam, WA-nya itu cuma dibaca, ya mungkin dia sempat nangis, tapi sudah hatinya dikeraskan. Wah, nggak usah. Dia sudah apa nah? Nah, itu ada. Ya, mari Pak. Hmm, hmm. Ini pengalaman Pak ya tentang anak kami, tapi bukan anak kandung. Itu kan anak dari kakaknya istri saya itu. Aduh, nakalnya nggak kecolongan Pak. Kadang saya marah itu, kalau saya marahin dia itu, kamu itu loh begitu gitu kan. Jadi saya ingat yang Bapak sampaikan tadi bahwa bisa menimbulkan luka hatinya begitu. Sampai di rumah itu TV ya Pak, 50 ini itu dipecahin Pak. Ya, Nah, kira-kira kalau seperti itu kita sebagai orang tua bagaimana kalau kita tidak marahin Pak gitu. ya, ya, Nah, kalau kita marahin karena kita melihat keadaannya begitu itu, ya, baru dia bilang luka batin, aduh kita serba salah juga Pak ya, gitu. ya, Itu kira-kira bagaimana Pak? ya. Jadi dalam kasus ini kita tetap sebagai orang tua itu boleh mendidik anak kita dan boleh dalam tanda kutip menghajar anak kita. Tetapi caranya yang benar ya. Jadi Alkitab itu tidak boleh memanjakan anak kita. Kalau anak kita manjakan, nanti anak itu jadi lama-lama jadi anak manja dan tidak bisa mandiri nanti kalau sudah berkeluarga. Semua masih bergantung kepada kita. Nah, anak itu tetap harus ada punishment dan reward. Ya, punishment itu bukan menghajar dalam arti kita benci tidak, walaupun anak itu melakukan kesalahan, tetapi dalam arti mendisiplin anak itu. Ya, mendisiplin. Misalnya tadi anak itu marah memecahkan apa namanya TV. Ya, kita jengkel tah. Karena mungkin TV itu mahal, kita juga belinya dengan menabung sedikit demi sedikit, baru kemudian kita beli kok dipecah. Ya sudah, anak itu kalau perlu kita hajar. Tapi tidak kita pukuli di bagian-bagian yang berisiko, misalnya kepala. Tuhan itu memberikan struktur dalam diri kita.
ketika kita masih kanak-kanak kan kita seringkali juga diajar orang tua kita, ya. Kita harus pukul bagian pantat, ya. Bagian pantat itu dibuat oleh Tuhan struktur, ya. Itu tidak membahayakan, ya. Jadi ketika kita pukul pantatnya paling sekeras apapun bahkan pakai rotan ya, itu paling akan menimbulkan bekas. Tapi lama-lama bekas itu akan hilang dengan sendirinya. Walaupun mungkin lama. Kalau kita mukulnya lama kan bekasnya itu kan nempelnya terlalu sampai mungkin menimbulkan bekas. Tapi lama-lama bekas itu hilang. Itu pertama. Kedua, jangan menyerang pribadi. Menghajar anak itu tidak boleh kamu anak setan, kamu bodoh, kamu. Nah, itu nanti selain fisiknya kena, hatinya kena, alam sadar bawah pikiran bawah sadarnya kena. Nah, itu yang sulit untuk kita obati. Ya. Nah, jadi kita mukul nggak apa-apa, Pak. Itu satu nanti dulu, Pak. Jadi kita menghajar boleh, jangan menyerang pribadi. Ketiga, setelah kita selesai menghajar, kita cari waktu tenang supaya anak kita nangis biar biar nangis dulu. Nah, setelah selesai nangis, kita deketi anak kita. Kita panggil. Kita jelaskan sama anak kita. Nak, kenapa tadi papa pukul kamu dan memarahi kamu? Kamu harus tahu, kamu sudah melakukan tindakan yang salah. Yaitu apa tadi? TV ini kamu lempar sehingga pecah. TV ini kan milik kita semua. Kita bisa nonton macam-macam berita, acara yang baik. Tapi kalau rusak begini kan sudah nggak bisa. Satu, papa juga belinya tidak langsung beli karena papa harus menyisihkan uang dari hasil kerja papa yang sudah lelah. Mungkin kita nabung 2 bulan atau 1 bulan. Nah, jadi kalau kamu rusak begini kan papa harus kerja lagi yang biasa seharusnya uang itu bisa untuk yang lain disisihkan untuk beli TV lagi. Keempat, langkahnya adalah kita harus sebagai orang tua juga berani minta maaf pada anak kita. Maaf ya tadi sudah pukul kamu, juga mungkin sedikit maki-maki sama kamu. Nah, kalau seperti itu ya, itu nanti anak satu dia akan tahu bahwa oh papahnya marah itu bukan tanpa alasan. Papahnya marah karena kita salah merusak TV. Kemudian kedua, oh ternyata papahnya itu seorang yang baik. Dia mau meminta maaf atas kesalahannya. Ya, tapi kalau kita sebagai orang tua merasa posisi kita sebagai orang tua harus di atas anak, kemudian kita pukul seenaknya, kemudian kita maki-maki bahkan menyerang pribadinya, itu yang nanti menimbulkan luka batin. Luka batin itu lama sembuhnya daripada luka fisik. Ya, jadi itu Pak yang ingin saya sampaikan. Silakan. Tapi itu kalau ini kan bukan anak kandung Pak ya. Pertama kan anak dari Ya, eh, kakaknya istri saya. ya, ya, Karena mereka kan Muslim, saya ya, dikasih ke kami itu yang ya, satu sudah kuliah, yang ya, satu itu masih SD kelas ya, 2 sekarang. ya, Nah ini yang kelas 2 ini kan istri saya kan ngajar ya, kerjanya di panti ya, asuhan ya, Kristen Unika. ya, ya, Jadi itu TV itu dikasih sama itu ya, dari pihak sana ya, untuk dinonton di rumah ya, dinas. ya, Tahu-taunya dipecahin ya, gitu. ya, Nah, bentuk pertanggungjawaban yang saya apa sama dia itu celengan-celengannya itu dikasih semua ke panti asuhan. ya, Supaya apa? Dia bisa bertanggung jawab ya, ya, melalui apa yang sudah sisihkan selama ini. Uang ya, jajannya ya, dikasih itu dia ndak langsung pakai semua. Kalau tiap hari kan dikasih 2.000, ya, ya, 1.000 dikasih celengan, 1.000 dibawa. ya, Nah, untuk dia pertanggungjawabkan itu dia harus kasih semua ya, celengannya ke ya, panti asuhan. ya, Habis itu kami minta lagi ke orang tuanya, tapi pihak panti bilang enggak usah. ya, ya, Cukup itu saja untuk mendidik dia untuk dia bisa bertanggung ya, jawab. ya, Nah, masalahnya ini anak ini karena aja tidak kecolongan, Pak. ya, 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 Wih, nah, ya, baru dibilang ke satu ini, dia sudah ke tempat ya, lain. ya, ya. Itu Jadi masalahnya, Pak. kan ada anak-anak itu kan ya apa? Ada yang mungkin tadi misalnya harusnya kan itu kan anaknya kakak diberikan bapak ya. Ya, ya mungkin dengan cara seperti itu sebenarnya dia maaf ya, dia sudah terluka dengan mamahnya. Loh, kenapa aku anaknya mamah kok diberikan sama om? Ya, kok tidak diasuh sama mamah? Kenapa? Mungkin ya karena nakal di rumah atau mungkin
Oh ya, ya, ya mungkin karena dititipkan seperti itu kan anak itu kan merasa kayak dipisahkan loh. Kenapa kok aku tidak dirawat sama mama sendiri kok malah diberikan orang lain. Nah, dari seperti itu anak itu kemudian kayak timbul memberontak begitu loh, memberontak. Nah, memberontaknya tidak lagi ke mamahnya karena mamanya di Hongkong cari uang. Lah ya, sasarannya adalah bapak sebagai orang yang dititipi anak ini. Nah, jadi makanya hal yang harus dikerjakan ya tetap apa namanya anak itu banyak diajak omong-omong, diajak omong-omong diberikan. Memang kalau masih kecil agak sulit ya, belum bisa nangkap apa maksud kita. Tapi kalau masih kecil biasanya kita doakan dia supaya roh Tuhan yang tapi kalau sudah nanti bertambah dewasa, anak itu perlu dijelaskan kenapa mamah kamu menitipkan kepada om dan tante di sini karena mamahmu sedang cari uang. Nanti kalau mamahmu sudah selesai cari uang dan kembali ke Indonesia pasti akan kembali sama kamu gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, anak itu perlu diberi reward supaya seimbang. Ya, jangan dihukum terus, tapi diberi reward. Rewardnya tidak harus selalu uang, ya, tidak harus selalu barang-barang, tidak. Pertama kita menghargai anak itu. Misalnya anak itu eh, sudah tanpa kita suruh tiba-tiba dia nyapu di kamarnya sendiri atau mengatur tempat tidurnya sendiri. Nah, kita kan seringkali kalau anak lagi mengatur tempat tidurnya sendiri kita diem. Ya sudah memang itu tanggung jawabnya. Kan aku kan nggak nyuruh kamu membersihkan kamarku, kamar mama papa. Tapi itu kan kamarmu ya sudah. Itu wajar itu kamu lakukan. Tapi saya coba belajar. Walaupun itu kamarnya anak saya, dia lagi atur-atur apa kamar. Saya bilang makasih ya nak sudah dibantu. Kalau kamu tidak bantu gitu nanti mamah tambah kerjaan harus membersihkan kamar kamu. Kalau kamu sudah gini bagus pinter. Nah gitu anak itu merasa berharga, berharga. Oh ternyata mamahku menghargai saya, papaku menghargai saya karena saya membersihkan tempat tidur saya. Nah nanti dia misalnya habis makan ya kalau habis makan biasanya kan dulu waktu kecil yang nyuci kami orang tuanya, tapi dia dengan beranjak mulai remaja atau sudah sekolah katakanlah kelas 5 sudah mulai nyuci piring sendiri. Dia bilang, makasih ya sudah dibantu ya. Bagus begitu. Nanti besok mulai belajar apa namanya nyuci sendiri. Siapa tahu nanti kalau kamu pas kuliah kos kan harus apa nyuci piring sendiri, nyuci baju sendiri lah. Sudah terlatih di rumah dulu nak ya. Jadi nggak apa-apa. Bersihkan aja tempat kamu yang tempat papa mama nanti biar kami sendiri yang bersihkan. Nah dari situ anak juga dihargai. Ya syukur-syukur kalau kita ada berkat ya ada berkat kita belikan. Apakah pas pada saat ulang tahun atau pada saat dia nilainya baik ya kita kasih. Kalau saya lihat anak saya misalnya laporan nilainya baik bahkan yang tidak baik pun saya juga nggak marah kalau nilai baik ya pas saya ada berkat ini ya anu sedikit berkat untuk kamu semangat belajar. Nah dari situ anak merasa oh ternyata kalau saya benar berlaku baik itu ada apresiasi yang diberikan. Tapi kalau saya melakukan hal yang salah papa marah itu bukan karena benci tapi karena ingin meluruskan hal yang seharusnya tidak saya lakukan. Ya, tadi misalnya anak itu nakal seperti itu, ya sudah. Ya, tapi sekali lagi ketika tadi Pak, ketika memecahkan televisi, ya, nah kan dulu pernah ada film ya, film pendek. Jadi anaknya itu kan nggak tahu, ini anak orang kaya nggak tahu, tiba-tiba di situ ada apa namanya eh, pembersih lantai, tapi yang dari kawat, ya. Nah, anaknya itu kan lihat papahnya bersihkan mobil ya, lagi nyiram-nyiram mobilnya. Lah anaknya itu mau bantu, tapi kan nggak tahu bahwa itu kan sebenarnya untuk lantai. Nah, itu digosok-gosok kan di mobil papahnya. Tapi papa ini adalah papa yang baik karena itu anak kecil. Dia tadinya mau emosi. Waduh, mobil baru disemprot depannya, baru di anu belakangnya sudah apa? Kena ya ada garis-garis dengan itu. Papanya ndak kemudian marah mengajar. Papahnya hari itu ada kesadarannya. Papa anak itu diangkat. Kemudian diberitahu, nah lain kali jangan seperti ini. Kalau seperti ini mobilnya kita rusak. Tapi ya sudahlah, karena kamu nggak tahu dan papa lebih mengasihi kamu daripada mengasihi mobil ini, papa tidak menghajar kamu.
Nah, jadi ketika kita tahu bahwa anak itu lebih berharga, anak itu salah, ya sudah, kita jangan memberatkan layar LCD ini. Ya kalau sudah terlanjur pecah ya sudah. Tapi tetap disiplin. Hanya tadi ketika mendisiplin, satu, kalau mau melakukan kekerasan cari tempat yang paling aman. Jangan kepala. Begitu kepala dipukul, dua kemungkinannya. Bisa langsung mati karena terjadi pendarahan otak atau gagar otak. Kalau gagar otak orang tidak belum tentu mati tapi pasti ada gangguan di bagian otak. Nah itu tidak boleh. Tuhan sudah sediakan struktur di pantat. Ya, kalau mau di rotan ya rotan di pantatnya. Ya, tapi juga tadi kalau sudah anak itu harus diberitahu kesalahannya. Jangan setelah mukul dibiarkan, bahkan dimaki-maki sampai nangis dibiarkan kemudian tidak ada penyelesaian. Itu nanti luka batinnya dalam. Nah, luka batin itu lebih sulit menyembuhkan dibandingkan luka fisik. Kalau luka fisik kan kelihatan. Seperti tangan saya ini luka. Ini tiap hari saya kasih obat karena kelihatan. Tapi kalau luka, luka batin, misalnya saya dilukai oleh teman saya, kalau saya tidak ngomong, saya terluka hati saya. Ya, itu teman saya nggak tahu. Ya seolah-olah oh, ini guyonan, ini candaan. Tapi ternyata candaannya itu menusuk hati saya. Ya, 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 ya. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian pertobatan juga menyangkut kehendak seseorang. Ya, jadi kehendak orang itu juga belum tentu tidak mendatangkan eh, dosa. Bisa saja kehendak kita itu mendatangkan kesalahan. Ya, kita mungkin maksudnya baik, ternyata di pandangan orang itu tidak baik, bisa melukai juga. Jadi itulah yang terjadi dalam diri manusia karena manusia diberi Tuhan pikiran, perasaan dan kehendak, maka itu bisa menjadi sumber dosa ya. Tapi kalau mau bertobat juga bertobat di bidang ini ya. Kemudian ketika seorang telah melakukan pertobatan sejati, ya pertobatan sejati itu adalah pertobatan yang sungguh-sungguh ya. Nah, seringkali saya buat lucon sama jemaat. Kalau kamu jadi orang Kristen itu harus bertobat, jangan berobat ya. Kalau berobat itu bisa kumat lagi ya. Tapi kalau bertobat ya mungkin dalam jangka waktu panjang tidak akan terulang kecuali kalau kita memberikan peluang untuk berbuat dosa lagi. Tapi kalau berobat seperti orang berobat ke dokter itu kan belum tentu sembuh total ya. Oh, tahu-tahu kita katakanlah kena malaria ya. Kita sudah ke dokter, sudah dikasih obat. Oh, rasa demamnya sudah hilang, rasa aneh sudah hilang. 6 bulan sudah tidak terasa. Bulan ketujuh walaupun tidak digigit oleh nyamuk malaria lagi, tiba-tiba kambuh bisa. Ya, tapi kalau bertobat sungguh-sungguh ya, itu tidak main-main ya. Bertobat sungguh-sungguh itu sesuatu yang baik dan akibatnya juga baik. Pertama, menerima pengampunan dosa dan penyucian. Jadi Allah itu satu pribadi yang tidak pendendam karena dia berkata di dalam 1 Yohanes ya, kalau kita mau bertobat sungguh-sungguh, Allah itu adil. Barang siapa mengaku dosa, maka Allah akan mengampuni dosanya dan memulihkan hidupnya. Ya, jadi berbeda dengan kita. Kalau kita mengampuni itu belum tentu sepenuh hati, masih setengah hati seringkali. Ya. Tapi kalau Allah itu mengasihi kita, Allah itu mengampuni kita, Dia mengampuni dengan ketulusan. Ya, sehingga kita tidak diingat lagi dosanya. Ya. Tapi jangan kita kemudian tahu ayat ini kita sembrono dengan Tuhan. Ya, seringkali kan orang sembrono dengan Tuhan. Oh ya, Tuhan itu adil. Begitu saya bertobat, hari ini juga dosa saya dihapuskan dan Tuhan tidak mengingat. Nanti sore berbuat dosa lagi dengan dosa yang sama. Atau kita seharian berbuat dosa, nanti malam datang sama Tuhan. Tuhan, saya berdosa ini. Katakanlah ada 10 dosa, kita akui semua di hadapan Tuhan. Maka dikatakanlah Tuhan itu membasuh dosa kita yang merah seperti apa, kain kesumba menjadi putih seperti kain misi. Wah, senangnya bukan main. Besok dosa lagi ya. Itu namanya tidak bertobat, itu berobat ya. Kalau bertobat dengan sungguh-sungguh kita tidak akan mengulang dengan dosa yang sama ya. Kemudian memiliki rasa damai sejahtera. Jadi orang itu ketika berbuat dosa itu mengalami ketakutan ya. Tidak usah dosa yang berat saja. Kita berbuat dosa di rumah kita sendiri ya, mengambil uang orang tua kita ya. Katakanlah kita butuh mau beli HP,
uangnya tabungan belum cukup, tapi kehendak kita pokoknya pengen segera beli, segera beli, segera beli. Ya, uangnya masih kurang. Mau minta orang tua kita sudah dikasih 200.000, tapi masih kurang 700.000. Tapi pengennya tinggi sekali, pengen beli hari ini, pokoknya pengen beli hari ini. Nah, ketika papa mama kita lagi resepsi jago nganten, ya nggak ada, kita buka masuk kamar ke orang tua kita, buka lemari tempat uang, itu kok ada uang banyak. Ah, paling-paling nggak kelihatan uangnya segini ratusan kok. Tak ambil tengahnya 7 lembar aja, nggak tahu apalagi nih bukan uang baru sehingga nomor serinya tidak urut ya. Ya. Nah, kita ambil 7 lembar. Nah, pasti hati kita itu tidak tenang. Ya, ketika mau keluar aja lihat kanan kiri, adik kita ada enggak ya, kakak kita ada enggak ya, pelan-pelan. Nah, itu artinya menandakan bahwa ketika kita berbuat dosa itu tidak ada damai sejahtera. Ya, apalagi zaman sekarang banyak CCTV, ya, di mana-mana ada CCTV, walaupun ada seringkali kampung-kampung tertentu itu ada tulisan kampung ini semuanya area CCTV, kemudian ada kayak apanya CCTV, padahal itu tidak dikonekkan dengan apa, dengan monitornya, sehingga itu cuma tipuan aja. Orang masuk ke kampung itu jadi nggak berani sembrono, ya. Padahal CCTV-nya di depan itu nggak dikonekkan dengan monitor, sehingga hanya apa alatnya saja, tapi tidak sambungan dengan mesinnya yang bisa kelihatan. Tapi itu sudah membuat jera, ya, ya. Tapi jangan, kalau kampung jangan seperti itu. Kalau sudah memang pakai CCTV ya dikonekkan supaya kalau kejadian apa-apa bisa. Nah, demikian juga sekarang di jalan-jalan sudah mulai ada apa CCTV, walaupun itu juga ternyata tidak efektif ya. Karena apa? Kalau saya pernah lihat orang ya begitu lampu merah dia terobos, kemudian lampunya itu apa kayak mau trek itu ya, cerap gitu ya. Ternyata itu tidak menimbulkan seperti yang dijanjikan ketika ada informasi bahwa nanti kalau kamu melanggar lalu lintas dan kamu motornya ke foto, kamu tidak diberitahu, tiba-tiba di rumahmu sesuai dengan alamat yang ada di STN kamu, kamu akan dikirimi surat ulang. Ya, itu pernah koster saya itu nyoba ya. Koster saya itu nyoba cerita, tapi tak marah ya. Oh, berarti kamu itu kurang ajar, saya bilang itu. Ya, kurang ajarnya kenapa? Kamu itu kerja di gereja, kamu itu dilihat jemaat juga loh. Kalau pas kamu misalnya terobos begitu, ya, itu ada jemaat tahu, pasti kamu dilaporkan, ya. Jangan Pak, aku cuma nyoba Pak. Lah, kemudian hasilnya gimana? Ya sudah, saya tunggu 2 bulan tidak ada surat tilang katanya. Ya berarti itu kan juga maksudnya dari pihak pihak yang masang itu dengan apa aparat kepolisiannya tidak kerjasama. Lah kalau sudah begitu ya percuma, cuman hanya untuk variasi saja. Itu padahal biaya mahal, tapi tidak ada penegakan hukumnya. Ya jadi seringkali kan lampu begitu orang celap gitu ya. Itu akan harusnya kan ke foto. Begitu ke foto langsung dikirimi apa surat tilang. Tapi kalau enggak kan orang akhirnya alah itu cuma tipu-tipu aja membuat kita supaya apa enggak melanggar. Nah, itu juga penegakan hukumnya kurang ya. Nah, jadi orang berbuat salah itu biasanya menjadi tidak tenang. Tapi kalau orang diampuni ya, itu menjadi tenang ya. Ada jemaat saya satu itu tidak berbuat dosa sebenarnya. Jadi dia eh, itu kemudian merubah pola saya ketika menolong orang ya. Jadi ada satu ibu datang ke rumah saya, ada ibu datang ke rumah saya menceritakan bahwa dia mau mendaftarkan anaknya sekolah, uangnya kurang. Ya. Kemudian saya tanya, kurang berapa Bu? Kurang 1 juta. Nah lalu ibu datang ke sini, ya maksudnya mau pinjam Pak. Kalau Bapak ada berkat lebih, saya mau pinjam nanti bulan depan saya ganti. Oh ya Bu, sebentar ya. Saya tanya istri saya kira-kira ada uang enggak? Ya ternyata saya bilang, Ma ada uang enggak 1 juta? Untuk anu kalau nggak ada cash ya nanti diambilkan dulu, ibu ini butuh untuk anaknya sekolah. Kita sepakat ya bantu ya dipinjami atau 50-50, yang 500 kita pinjam, yang 500 kita berikan persembahan sama dia. Istrinya bilang ya nganu aja dulu Pak, dipinjami dulu aja. Nah, akhirnya diambilkan uang sama istri saya. Selesai. Tapi orang ini, ibu ini 1 bulan lebih tidak mengembalikan, ya, tidak mengembalikan dan tidak memberitahu. Nah, ketika itu menjadi tadi hilang damai sejahteranya. Sehingga ketika lihat saya di gereja, ibu itu ketakutan ya. Kan gereja kami itu ada pintunya 3 ya. Jadi pintu utama sama kanan kiri.
Nah kalau saya pas ada di sini, ibunya tahu dia lewat yang pintu kanan ya. Kalau saya pas jaga tugas penerima tamu di pintu kanan, dia lari ke tengah atau lari ke kiri. Nah, satu saat tanpa kami janjian, tahu-tahu ibunya di tengah, saya di tengah. Ya, ya seperti sinetron, greng, 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 greng gitu ya. Ya, ibu itu ketakutan, tapi sudah tidak bisa berbelok ya. Kemudian saya bilang, Bu, sini Bu, ke kantor saya sebentar. Gini Bu, saya mau ngomong aja Bu. Ibu tenang aja ya. Kok selama ini ibu kalau ketemu saya kok ketakutan itu gimana, saya jadi nggak enak sama ibu dan juga merasa bersalah sama Tuhan. Kok seolah-olah saya itu menjadi orang yang menghalangi ibu untuk beribadah. Sebenarnya ada apa Bu? Saya bilang gitu. Ibu jujur aja sama saya. Oh begini Pak, saya maaf. Saya kalau ketemu Bapak selalu menghindar itu karena saya belum bisa membayar hutangnya sama Bapak yang kemarin saya pinjam untuk eh, kebutuhan sekolah anak saya. Oh itu toh Bu. Oh, ya gini aja Bu. Ibu sekarang ibadah tenang aja. Nanti saya tak diskusi sama istri saya bagaimana sebaiknya. Jadi ibu masuk dulu. Nanti minggu depan saya kasih info. Jadi minggu depan ibu tolong ketemu saya ya, enggak usah takut. Nah saya pulang. Saya ceritakan, mah ini ibu ini sudah 2 bulan kalau ketemu aku ketakutan. Ketemu aku itu seperti ketemu setan. Lah kok kenapa Kak? Anu lah. Setelah saya panggil ternyata ibu itu merasa bersalah karena belum bayar hutangnya. Nah lalu kamu solusinya gimana Pak? Kak, gini aja mah. Daripada aku jadi kendala bagi ibu itu untuk datang ke gereja, ini kan berkatnya tidak terlalu banyak 1 juta, kita masih punya uang, saya bilang itu. Gimana kalau kita sepakat sudah kita ikhlaskan saja sama ibu ini, mungkin ibu ini masih banyak kebutuhan, mungkin seragam anaknya juga belum terbeli, buku-buku dan sebagainya sudah kita ikhlaskan gimana? Ya sudah Pak, kita ikhlaskan. Nah, besok saya datang, Bu, saya datang saya temui. Bu, saya sudah komunikasi dengan istri saya. Kami sepakat untuk mengikhlaskan bantuan ini, pinjaman ini kami anggap itu sebagai bantuan atau persembahan kami. Jadi mohon Ibu tidak takut lagi dengan saya. Datang ke gereja silahkan datang santai saja seperti biasanya sebelum Ibu mengalami persoalan keuangan ini dengan saya. Ibu itu tiba-tiba nangis minta maaf sama saya. Sudah, ibu saya sudah benar-benar mengikhlaskan. Jadi ibu tidak usah merasa ibu berdosa dengan saya sama Tuhan sudah enggak. Ini sudah clear. Saya bantu ibu ya. Nah di situ setelah pulang ibu itu merasa damai sejahtera. Wajahnya sudah gembira, tidak menangis lagi. Nah, jadi orang ketika diampuni dosanya itu menjadi eh, damai sejahtera. Tapi dari kasus itu menjadi pembelajaran bagi saya sama istri saya. Kalau begini, kalau ada orang datang lagi minta pinjaman, kita tidak pinjami, tapi kita bantu saja seikhlas kita. Ya, jadi misalnya ada orang datang lagi mau minta pinjam 1 juta, kita kalau adanya 200.000 ya sudah kasih aja. Bu, kami tidak meminjami ibu, tapi ini ada berkat 200.000. Silahkan kekurangannya ibu cari di tempat lain. Itu akhirnya mendidik saya satu. Saya bisa memberi ikhlas dengan dia, saya sejahtera, ibu ini sudah paling tidak tertolong sebagian kesulitannya dan tidak lagi nanti timbul itu lagi ketakutan-ketakutan. Ya, jadi sekarang saya kalau menolong orang seperti itu tidak saya pinjami tapi saya bantu tapi tidak bantu 100% ya ya sesuai yang ada. Kalaupun ada 100% ya kami tidak akan langsung berikan 100% karena kalau orang sudah seperti itu nanti maaf ya bisa saja orang itu tidak terbuka pikirannya untuk berjuang mencari kekurangannya tapi hanya menggantungkan diri pada orang tertentu. Nah, dari situ kita bisa belajar. Nah, artinya ketika kita diampuni dosanya oleh Allah itu mendatangkan damai luar biasa. Kemudian selain damai sejahtera, ada rasa damai juga sukacita tadi. Orang kalau diampuni kesalahannya seperti ibu tadi, selain damai sejahtera juga sukacita. Oh, sudah bebannya hilang. Ya, Pak CC sudah tidak nagih-nagih lagi. Jadi saya tidak perlu bulan ini mikirkan uang 1 juta karena sudah diikhlaskan, sudah dipersembahkan. Jadi bebannya dia terhadap saya sudah hilang. Meskipun dia mungkin nanti masih punya beban lagi. Oh ternyata masih uang seragam anaknya belum lunas terbayar, uang bukunya mungkin belum berapa, uang administrasi lain saya nggak tahu.
Tapi istilahnya ibu itu dengan saya sudah tidak ada urusan. Sehingga dia paling tidak menjadi bebannya berkurang dan menjadi sukacita besar dalam dia. Nah, apalagi kalau kita dosanya diampuni oleh Tuhan, itu juga membuat kita menjadi orang yang selain damai sejahtera, juga mengikuti sukacita besar. Bahkan Tuhan berkata, kalau ada orang bertobat itu di surga itu malaikat Tuhan juga bersorak-sorak. Ya, bukan hanya Tuhan, tapi penghuni surga lainnya yaitu malaikat-malaikat Tuhan juga bersorak-sorak. Ya, makanya kalau eh, dalam proses kita melayani orang penginjilan dan sebagainya kita mendapatkan satu orang bertobat itu, yaitu harus kita rawat benar-benar karena satu orang bertobat itu dampaknya ternyata bukan hanya kita senang, waduh, puji Tuhan hari ini bisa menyelamatkan satu jiwa, tapi orang yang kita selamatkan itu juga senang, Tuhan juga senang, malaikat Tuhan juga bersukacita ketika ada orang berdosa, bertobat, apalagi menerima Tuhan Yesus Kristus ya. Nah ini bagian kita tentang manusia dan penciptaan sampai di sini selesai. Mungkin ada teman-teman yang akan bertanya dulu sebelum nanti kita beranjak ke tema yang lain. Silahkan. Kalau ada yang mau tanya, saya berikan kesempatan dulu tentang manusia ciptaan. Silahkan. Saya tanya Pak Ya, CC. mari. Silahkan, mari Pak Kristiono. Pak, tadi kan manusia kan diberikan kehendak bebas ya, Ya, ya Pak. Allah. Saya kembali ke ketika Allah menciptakan manusia, kemudian manusia itu jatuh dalam dosa, Ya, melanggar ya, apa yang sudah ditetapkan Allah. ya, Jadi kaitannya kalau itu berkaitan dengan dosa, kan Allah tidak menciptakan dosa. ya, Sedangkan tadi kan sesuai apa yang Bapak sampaikan bahwa dosa itu dari ya, keinginan daging manusia. Lalu dibuai kan akhirnya jadilah dosa. Berarti kalau kita ngelihat dari apa yang Pak sampaikan tadi, dosa itu awal mulanya dari situ, Pak. ya. Dari kehendak manusia toh. Yang dicobai oleh iblis, ternyata manusia lebih mengikuti kehendaknya, kehendak bebasnya. Kalau dia mengikuti kehendak Allah, oh Allah kan sudah memerintahkan, kamu jangan ambil buah yang ada di tengah itu ya. Sebabnya kalau kamu ambil buah yang di tengah itu, kamu pasti akan mati. Ya, Ya, tapi kemudian manusia kan diberi kehendak bebas, sehingga kehendak bebas itu bisa membuat keputusan apakah saya mau mengambil atau tidak. Nah, catatan Alkitab kan menunjukkan bahwa buah itu di pandangan manusia itu kelihatan nikmat dan kalau dimakan enak gitu. Akhirnya wanita itu mengambil untuk dirinya dan untuk suaminya. Maksudnya Hawa mengambil untuk dirinya dan memberikan kepada Adam sehingga kedua-duanya akhirnya makan. Nah, disitulah letak di mana awal mula kejatuhan manusia. Nah, awal kejatuhan manusia itu ditunjukkan dengan ketidaktaatan manusia yang mengikuti kehendaknya, kehendak bebasnya tadi. Kalau dia tidak mengikuti kehendak bebasnya, mengikuti kehendak Tuhan, pasti dia tidak akan mengambil buah itu karena sudah sejak awal diingatkan dan itu menjadi alatnya Tuhan untuk menguji manusia, menguji ketaatannya. Ternyata manusia gagal dalam hal ketaatannya kepada Tuhan lebih taat kepada kehendak bebasnya itu Pak Kris. ya Pak. Kan kalau pada mulanya manusia kan apa yang diciptakan oleh Allah itu kan sungguh amat baik. Ya, ya, Tapi di dalam eh, manusia berarti ada satu sifat yang bisa dikatakan negatif lah ya gitu Pak. Karena untuk mengambil keputusan untuk melakukan pelanggaran itu kan berarti sesuatu yang negatif. ya. Jadi sebenarnya ciptaan Allah yang pertama itu memang sempurna ya Pak, sempurna dalam sungguh amat baik. Termasuk kehendak kehendak yang diberikan oleh Allah itu kan tujuannya sebenarnya kehendak untuk berbuat baik, Pak. Kehendak untuk berbuat baik. Kemudian manusia kan pada waktu itu eh, dalam tanda kutip kayak ditipu atau ditaklukkan oleh iblis dengan iblis membalikkan kata-katanya Allah. Kan Allah berkata kalau kamu makan buah itu kamu mati. Tapi kemudian iblis kan berkata, oh enggak, kamu enggak akan mati.
kalau kamu makan buah itu kamu akan tahu apa yang baik dan apa yang salah, apa yang baik, apa yang salah, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, manusia ketika mendapatkan pendapat seperti itu ditangkap, aduh, kalau aku makan buah itu malah bisa tahu yang baik dan yang tidak baik, bahkan bisa menjadi seperti Allah. Nah, itu anggapan manusia, pandangan iblis itu kok bagus, kok masuk akal gitu ya. Nah, akhirnya dia melakukan tindakan dengan mengambil buah itu dengan harapan dia bisa benar-benar membedakan mana yang baik dan yang salah seperti yang diajarkan oleh iblis itu ya, dan bisa menjadi seperti Allah. Nah, ternyata kesimpulan manusia itu salah. Dia tidak menjadi orang yang apa seperti Allah, tapi malah dia menjadi orang yang berseteru dengan Allah, yang relasinya pada akhirnya rusak karena Allah kemudian eh, mengusirnya dari Taman Eden. Begitu Pak Kristiono. Berarti keinginan manusia itu pada dasarnya adalah baik ya Pak. Ya, ya, karena memang Kemudian kan kan ya, khususnya untuk manusia pertama Adam dan Hawa itu kan diciptakan awal mulanya baik Pak. Jadi kehendak manusia itu awalnya pasti baik. Cuman ketika sudah jatuh dalam dosa, lah itu kehendak manusia eh, kan kecenderungannya akhirnya berbuat jahat Pak, seperti yang di dalam apa Kejadian 6. kejadian Kecenderungan pasal. ya. Ya, Baik, ya, baik Pak, terima ya. kasih. Ada yang lain yang di online silahkan kalau mau bertanya, saya berikan kesempatan, atau yang di dalam di sini silahkan Pak Pakse, silahkan kalau mau tanya. Nggak apa-apa, nggak usah takut ya. Mau tanya Mas, nggak usah takut, silahkan aja. Ya, nggak ada yang nggak ada yang memarahi ya. Ya, silakan. Yang di link Zoom juga silakan. Selain Pak Kristiono ya, kalau mau bertanya silakan. Gas, Ya, gaspol saja, Pak. ya silakan Pak. Gaspol saja, Pak. Oh, Lanjut. oh ya, karena ini Mas tinggal 5 menit, kita gunakan tanya jawab saja. Setelah itu nanti kan kita istirahat sampai jam Oke, 10. baik. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya, manfaatkan. Silakan. Mungkin dari saya, Pak. Ya, silakan Pak. Situasi. Ya, tadi Bapak dan Bapak menyampaikan maupun Alkitab menyampaikan bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah ya. Sungguh amat baik gitu. Ya, Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, akhirnya yang amat baik itu hancur ya. ya, rusak Pak, rusak. Ya, rusak ya. Rusak gitu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah di dalam Kejadian pasal 7, ketika Nuh membangun bahtera dan memasukkan beberapa binatang dan sesuai dengan instruk dari Tuhan, kita menemukan di situ adalah Tuhan memberitahu Nuh bahwa ada binatang haram. Kenapa tiba-tiba ada binatang haram dan ada binatang apa namanya yang halal gitu ya? Ya. Dari mana? Dari mana kok bisa gitu? Saya pernah bertanya-tanya dalam hati, kenapa tiba-tiba ada binatang haram? Padahal di Kejadian pasal 1 dikatakan semua amat baik, Ya. ya. Dan kita melihat contohnya ya kan yang menggoda Hawa adalah ular. Berarti yang haram itu sebenarnya ular saja gitu. Kenapa jadi ada binatang haram, contohnya kelinci, babi dan lain sebagainya? Kenapa tiba-tiba gitu? Mohon penjelasannya, Pak. Ya, ya. Jadi eh, penciptaan yang pertama itu kan sungguh amat baik ya, termasuk binatang-binatang dan sebagainya ya. Kemudian kok tiba-tiba ada apa namanya? Ada pengklasifikasian, ada binatang yang baik, ada binatang yang haram gitu ya Pak ya. Nah, pengklasifikasian binatang yang baik, haram dan tidak haram itu kan muncul ketika sudah mulai manusia itu diberitahu oleh Allah untuk membuat itu ya, diberikan hukum 10 hukum Tuhan itu ya, 10 hukum Tuhan yang untuk membedakan mana binatang yang haram atau tidak haram itu ya. Itu jadi pengklasifikasiannya muncul di situ ya, di situ. Jadi kalau awal mulanya di pasal 7 itu kan pokoknya manusia disuruh apa namanya? Disuruh memasukkan dua dua pasang dalam rangka untuk supaya semua ciptaannya tidak musnah ya. Seperti kalau tidak ditangkar, tidak di apa? Tidak dikembangbiakkan, nanti bisa saja musnah. Seperti contoh misalnya sekarang dinosaurus kita sudah tidak
tidak bisa mengalami apa namanya perkembangbiakan dinosaurus karena tidak ada yang mengembangkan sehingga binatang itu menjadi apa namanya menjadi tidak ada lagi musnah ya. Kalau kita lihat apa kerangkanya mungkin ada di apa monumen-monumen ataupun di museum-museum tentang dinosaurus. Tetapi dengan upaya Allah meminta supaya manusia mengambil dua binatang-binatang itu tujuannya salah satunya adalah supaya apa yang diciptakan Allah itu tidak musnah. Nah, dari pemahaman saya tentang mengapa ada binatang haram dan tidak haram itu, yaitu setelah diklasifikasi dengan apa namanya eh, hukum Allah yang di dalam kitab Taurat itu ya. Kemudian manusia bisa ini yang nggak boleh ini itu yang tidak boleh yang menentukan kan Allah bukan manusia ya. Jadi eh, amat baik itu adalah dari sisi penciptaan penciptaan sebelum dosa masuk dalam diri manusia. Nah, setelah itu kan baru dosa masuk dalam diri manusia. Tadi kan yang rusak tidak hanya hubungan manusia dengan Allah, tapi hubungan rusak manusia dengan sesama dan kerusakannya juga dengan lingkungan. Lingkungan itu termasuk lingkungan alam dan lingkungan makhluk-makhluk hidup itu ya. Hanya memang dijelaskan tidak dijelaskan secara detail di Alkitab ya kan seperti yang saya katakan Alkitab itu kan tidak bisa menjelaskan secara detail seperti yang dikatakan dalam kitab Yohanes. Kalau mau didetailkan kan Alkitab kita mau tebalnya seperti apa. Ya, jadi tapi kan pada waktu itu Allah sudah memberikan hukum-hukum ya ketika hukum-hukum orang Israel itu tidak boleh makan binatang termasuk misalnya babi ya. Alasannya apa? Di Alkitab kan tidak dijelaskan alasan babi itu apa. Baru ketahuan kalau di dalam ilmu kesehatan babi itu karena kalau di Alkitab cuman mungkin apa berkuku belah dan sebagainya. Nah, apakah itu bahayanya berkuku belah itu apa bagi manusia? Tetapi kalau dari sisi kesehatan kan memang ada. Misalnya binatang babi itu misalnya eh, lemaknya ya lemaknya itu kan lemak yang apa? Kalau kita ke dokter itu kan termasuk lemak yang tidak baik sehingga orang kalau terlalu banyak makan lemak babi itu kan tingkat tensinya bisa tinggi ya dari sisi kesehatan. Kemudian juga babi itu kalau tidak dimasak dengan benar ya tidak dimasak dengan benar. Kebetulan keluarga saya kan pengusaha babi ya, usaha babi. Jadi itu memang apa namanya cacing pitanya itu sangat banyak. Jadi kalau kakak saya menyembelih ya, menyembelih itu itu di bagian ususnya kalau tidak dibersihkan ya itu kan usus bisa ususnya itu kan bisa dijual untuk membuat sosis itu kan salah satu yang digunakan kalau misalnya sosis babi itu kan ususnya itu dikeluarkan kotorannya kemudian dibalik dibersihkan diisi dengan daging yaitu menjadi sosis babi. Nah itu ketika dibuka itu dibandingkan dengan binatang yang lain itu cacing pitanya sangat banyak di babi karena babi itu kan kalau tidak dipelihara di tempat yang khusus, artinya diberi makan khusus, itu kan semua apapun masuk ke dalamnya. Ya. Tapi kalau sudah di tempat peternakan, itu mungkin makanannya sudah diseleksi sama pemiliknya, ya sehingga ya pasti ada masih ada makanan-makanan yang tentunya mungkin mengandung apa penyakit-penyakit ataupun cacing pita, tapi relatif lebih kecil dibandingkan kalau dia tumbuh liar di luar karena dia bisa makan semuanya itu dari mungkin dari sisi kesehatannya seperti itu tapi paling dalam hukum Allah kan cuma oh enggak boleh makan karena misalnya kuku belah atau bagaimana yang ada di kitab kitab imamat kalau nggak salah ya nah, hukum-hukum Allah itu jadi kalau awalnya baik ya tapi kemudian dengan adanya dosa relasinya dengan alam dan sebagainya sehingga bisa saja binatang-binatang itu kemudian eh, apa dalam ketentuan hukum Allah itu dikategorikan sebagai binatang halal karena berisiko terhadap kesehatan manusia. Cuman detailnya di Alkitab kan tidak dijelaskan. Oh, babi itu ada cacing pitanya, cuman enggak boleh karena mungkin dia berkuku apa belah dan sebagainya. Itu pasti yang saya pahami. Tapi kalau awal penciptaannya semua pasti baik dalam perkembangannya saja. Termasuk sekarang misalnya dalam perkembangannya
waktu itu kan udara yang awalnya mulai itu kan bersih ya. Tapi lama kelamaan dengan kemajuan manusia, kemajuan teknologi dan sebagainya, kalau kita ke kota-kota meskipun secara secara sarana prasarana kota itu kan prasarananya sudah luar biasa dibandingkan kalau kita pergi ke daerah pegunungan. Tapi di pegunungan itu kalau dicek udaranya relatif lebih sehat, lebih bersih ketimbang kita ke kota-kota besar. Karena di kota-kota besar itu sudah selain bangunan-bangunan yang bagus, tapi juga ada bangunan-bangunan pabrik yang dalam pengelolaannya tidak sesuai dengan AMDAL. Pembuangan limbah-limbahnya seringkali dibuang ke langsung ke sungai-sungai atau gas beracunnya langsung dikeluarkan di udara, tidak dilakukan pengurangan emisinya yang berbahaya itu disingkirkan tidak. Jadi kalau kita kemarin ketika saya tanya anak saya ke Jakarta itu sekarang Jakarta tingkat kepekatan kalau kita memandang itu sudah tidak jauh karena apa? Tadi polusi udaranya sudah tinggi sehingga mau lihat Monas saja kalau dari dulu dari jarak jauh Monas itu kelihatan. Sekarang dari jarak berapa kelihatannya 30 meter atau 40 meter itu sudah kayak ketutup dengan udara yang kotor itu. Jadi dengan tingkat perkembangan itu pun bisa menunjukkan bahwa apa yang dulu diciptakan Allah baik menjadi tidak baik. Itu yang saya pahami. Mungkin kalau ada teman-teman yang bisa membantu menjelaskan punya informasi juga boleh. Jadi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa kita saling berbagi kalau punya informasi tentang kenapa kok kemudian timbul ada binatang yang haram dan yang tidak haram seperti itu. Ya, silakan kalau ada teman-teman mau berbagi boleh. Kalau saya memahaminya seperti itu, Mas, karena ada relasi-relasi yang rusak dengan alam dan sebagainya. Itu. Baik, kita sudah jam 9.35 kita istirahat dulu, nanti jam 10 kita